wabarakatuh. Nama saya Nadia Surya Permana, NIM 1808203081, Perbankan Syariah B, semester 5, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pengertian manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjelaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan fasilitas keuangan atau finansial kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi manajemen pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua itu fungsi pembiayaan. Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Diantaranya yang pertama, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Yang ketiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Selanjutnya yaitu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi bank secara kuantitatif, jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja menurut istilah adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu bank yang diberikan kepada mudorib atau nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dewi Cynthia. NIM saya 1808203049. Saya, Natasha Dewi Cynthia, akan memaparkan materi tentang pembiayaan investasi. Dalam bank syariah, kegiatan dalam penyaluran dana dapat berupa investasi, dapat pula pembiayaan. Disebut investasi karena adanya penanaman dana atau penyertaan. Disebut pembiayaan karena bank menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. Terkadang digunakan pula istilah penyaluran dana kepada kreditur. Adapun tujuan bank syariah dalam melakukan pembiayaan adalah untuk peningkatan ekonomi umat dalam pembiayaan atau permodalan. Di sisi lain juga sebagai upaya untuk mendapatkan nisbah bagi hasil atau profit margin. Selanjutnya, adapun ciri-ciri pembiayaan investasi antara lain yaitu yang pertama untuk mengadakan barang-barang modal, yang kedua mempunyai perencanaan yang matang dan searah, yang ketiga berjangka menengah dan panjang, yang keempat dan pada umumnya diberikan dalam jumlah dana yang besar, oleh karena itu perlu diadakan studi kelayakan. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan tentang pembiayaan investasi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pembiayaan konsumtif. Nah, pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan secara perorangan atau pribadi. Kemudian, pembiayaan konsumtif ini diperlukan oleh nasabah atau pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk kebutuhan tersebut. Adapun kebutuhan konsumsi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama kebutuhan primer dan yang kedua kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang wajib dimiliki oleh setiap orang, di mana kebutuhan primer ini contohnya seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif ataupun kualitatif lebih mewah dari kebutuhan primer, seperti liburan, pariwisata, dan yang lainnya. Nah, ada juga yang disebut dengan pembiayaan konsumtif syariah. Nah, pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang diperlukan atau diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perseorangan juga. Nah, pembiayaan ini digunakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Nah, ada dua jenis akad yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan konsumtif syariah ini. Dua akad yang sering digunakan ini, yang pertama adalah akad murabahah, di mana akad murabahah ini sering digunakan karena sistem atau cara kalkulasi perhitungannya yang mudah. Kemudian yang kedua yaitu akad ijaroh. Nah, pada dasarnya akad ijaroh ini tidak berbeda jauh dengan prinsip jual beli, berarti hampir sama ya dengan prinsip jual beli. Nah, bedanya jika dalam prinsip jual beli objek yang ditekankannya adalah transaksinya atau jenis transaksinya atau jenis barangnya, maka pada ijaroh ini pembiayaan yang diberikan adalah berbentuk jasa. Selanjutnya yaitu untuk menetapkan akad, ada 3 langkah yang harus diperhatikan untuk menentukan akad. Nah, yang pertama, apabila pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah pembiayaan konsumtif, maka harus diketahui terlebih dahulu pembiayaan tersebut apakah untuk barang atau jasa. Kemudian yang kedua, jika untuk pembelian barang, maka selanjutnya harus diketahui dulu apakah barang tersebut sudah ready stock atau masih work in process. Nah, jika sudah ready stock, maka pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan murabahah. Apabila barang tersebut masih dalam proses atau good in process, maka ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai waktunya. Nah, jika waktunya kurang dari 6 bulan, maka pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan salam. Jika waktunya lebih dari 6 bulan, maka yang digunakan adalah akad pembiayaan istisna. Dan yang terakhir adalah jika pembiayaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan di bidang jasa, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan ijaroh. Sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok 6, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.